Meme udah membuat beberapa orang kaya dengan keuntungan fantastis. Tapi nggak sedikit juga yang rugi besar dari meme karena ikutan hype. Nah, video ini bakal kasih kalian sudut pandang yang beda, nggak cuma soal euforia meme coin, tapi lebih dalam, supaya teman-teman bisa punya rambu-rambu sebelum terjun ke dunia yang penuh resiko. Ini adalah antitesis dari meme coin, supaya kalian bisa punya rambu-rambu dan waspada dengan resiko meme coin ketika terjun di sektor yang penuh dengan drama dan kejutan. Jadi, yuk kita mulai aja. Kalau kalian pernah nonton video-video saya yang lalu, kita punya model ini untuk membedakan antara Bitcoin dan altcoin. Bitcoin adalah Gold 2.0, sebuah store of value. Sementara altcoin adalah bisnis dengan Web3 business model yang menerbitkan token untuk governance. Ini adalah dua hal yang jauh berbeda. Nah, kalau teman-teman pengen tahu apa beda Bitcoin dan altcoin lebih detail, teman-teman bisa nonton video saya yang ini. Nah, Bitcoin dan altcoin season biasanya in tandem. Setelah Bitcoin season dilanjutkan dengan altcoin season karena ada rotasi aset. Tapi sayangnya di cycle kali ini di 2024, altcoin season yang didambakan gak kunjung datang dan komunitas kecewa. Apalagi dengan tren high FTV dan low float dari altcoin yang diterbitkan oleh venture capital. Nah, mereka yang kecewa dengan altcoin banyak yang beralih ke meme. Nah, jadi sekarang saya tambahin modelnya dengan meme. Dan ini adalah model kita yang baru. Kalau Bitcoin adalah Gold 2.0, altcoin adalah Web3 business, meme adalah tokenized community. Bahkan ada yang menyamakan meme dengan tokenized mini religion. Nah, kalau kalian perhatiin, baik Bitcoin, altcoin, dan meme, itu semua ada irisannya. Nah, di sepanjang video nanti kalian akan paham kenapa Bitcoin, altcoin, dan meme itu ada irisannya. Meski ketiganya adalah barang yang jauh berbeda. Oh ya, for your info, saya nggak anti meme dan riset ini udah diterbitkan duluan di belajarbitcoin.com. Jadi, apa irisan atau kesamaan meme dan Bitcoin? Nah, ada yang unik di meme coin, karena meme mimicking Bitcoin dari sisi launching dan circulate supply-nya. Ditiru kurang lebih. Misalnya meme dan Bitcoin sama-sama di-launch melalui jalur fair launch. Di fair launch nggak ada private sales, semua orang punya kesempatan yang sama untuk beli token pada saat yang bersamaan. Nah, fair launch lebih terdesentral dalam distribusi tokennya. Fair launch didominasi oleh komunitas. Dan dari sisi circulate supply, circulating supply meme langsung hard cap. Beda dengan altcoin yang launch dengan fully diluted value yang besar dan ada unlock. Jadi di altcoin, kalau ada yang bingung kenapa harganya turun terus padahal projectnya bagus, alasannya salah satunya adalah terdilusi karena unlock. Tapi meskipun dibuat terlihat sama dengan launchingnya Bitcoin, meme dengan Bitcoin beda dari segala sisi. Apa aja bedanya? Nah, yang pertama, ada satu Bitcoin, tapi ada jutaan meme coin. Bitcoin ya cuma satu. Tapi tahu nggak kalau ada lebih dari 23.900 token meme yang diterbitin tiap hari. Dan total ada 2,4 juta token meme yang ada di Pump.fun. Ini metrik dari Pump.fun saja, di mana menguasai market share sekitar 63% meme launcher di Solana. Dan ini baru di Solana aja. Kita belum ngomongin meme launcher yang lain. Kita belum ngomongin chain lain. Jadi kalau let's say kita taruh $1 aja di masing-masing token, kalian masih perlu sekitar $23.900 tiap hari hanya di Pump.fun. Dan kita masih belum taruh di meme launcher yang lain. Nah, pilih satu atau beberapa token di antara belasan atau mungkin puluhan juta token. Ini kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Ini almost mission impossible di tengah nature meme yang super cepat. Dan akhirnya pemain meme bergantung pada calling city meme yang punya info insider. Jadi kalau kalian punya pekerjaan lain, punya kesibukan lain, dan nggak full time 100% waktu kalian di kripto,
menurut saya pribadi, chance win di meme itu jauh lebih kecil dari lotre. Kenapa? Kita lanjut di poin yang kedua, yaitu di meme, time is not your friend. Sebenarnya kalau kita mau investasi, itu cuma ada 2 step mudah. Yang pertama cari aset terbaik, kemudian yang kedua expand your time horizon. Misalnya Nvidia di tahun 2020 itu harganya cuma $5. Di 2024 harga Nvidia ada di angka $135. Artinya dalam jangka waktu 4 tahun ada kenaikan 27 kali lipat. Tapi sayangnya seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, nggak ada yang mau kaya pelan-pelan, maunya kaya cepat. Dan sayangnya yang kaya duluan adalah developer dan insider. Di meme nggak berlaku time is your friend. Di meme time is not your friend. Dan ada chance jadi 0. Kenapa? Kita lanjut di poin yang ketiga. Bitcoin get rich slow dan meme get rich quick. Ya, betul. Di meme kalian bisa get rich quick, bisa kaya dengan cepat. Tapi sebaliknya juga bisa rungkat lebih cepat, nangis di pojokan lebih cepat. Di meme nggak berlaku time is your friend, karena ketika harga pump, insider dan developer pada pengen keluar dan buat meme baru. Kalau kalian kira yang terbitin 23.900 token tiap hari itu sama dengan jumlah developernya, enggak. Mungkin developernya cuma beberapa, tapi mereka nerbitin ratusan token tiap hari. Itu adalah gimana cara mereka cuan dari meme. Dan makin hype sebuah token meme, makin besar kesempatan developer dan insider untuk exit karena liquidity-nya ada. Yaitu mereka yang dapat info telat dan beli, dan retail hampir pasti dapat info telat. Karena retail hanya nunggu calling, nggak riset sendiri di desk screener, nggak cari tahu sendiri, nggak punya insider, dan nggak ngerti how to play the game. Tapi kan banyak nih yang akhirnya beneran jadi kaya dari meme. Sampai ada loh yang beli rumah dari meme. Betul kan? Ya betul, kok bisa? Nah kita lanjutkan ke poin yang berikutnya, yaitu cherry picking. Ya, mereka yang kaya dari meme coin cherry picking. Kenapa? Karena kembali ke poin nomor 1. Susah loh memilih satu dari jutaan meme token yang ada. Buru-buru milih 100 aja susah. Ada satu meme coin yang berhasil hingga pump ribuan %. Tapi gimana dengan sisa jutaan meme coin yang lain? Menurut saya ini lebih ke faktor luck. Ibarat dapat lotre dan sangat susah di copy. Juga lebih ke confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk cari, menafsirkan, atau ingat informasi yang mendukung keyakinan yang udah kita miliki sebelumnya, sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Juga bandwagon effect, yaitu kecenderungan kita untuk mengikuti pendapat mayoritas karena orang lain juga melakukannya, bukan karena didasarkan pada penilaian yang rasional atau informasi yang cukup. Nah, ada 12 bias di kripto yang harus teman-teman tahu supaya kita nggak kena jebakan Batman. Nah, detailnya teman-teman bisa nonton di video yang ini. Prinsip jadi abu atau jadi naga berlaku di meme. Kenapa? Kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu meme adalah betting the attention. Kalau teman-teman perhatiin tren election nih, maka muncul token-token politik kayak Trump, Biden, Kamala. Kemudian Biden out dari election, harga tokennya langsung turun 99%. Lagi tren LAN Sasamen diberitakan HBO, langsung muncul token LAN. Ternyata bukan LAN yang dimaksudkan HBO. Token LAN langsung turun 99%. Lagi tren PDD, langsung muncul token DD. Nah, naratif di meme jauh lebih cepat movingnya daripada di altcoin. Di altcoin kita betting di growing sector naratif yang usianya lebih lama, antara 3-8 bulan. Tapi meme kita nggak betting di naratif, kita betting di attention yang usianya jauh lebih pendek, bahkan bisa hitungan hari atau jam. Ini yang saya bilang mungkin nggak bisa diikutin orang pada umumnya. Meme is attention based, dan ini kita masih belum ngomongin misalkan kita beli token Trump nih, tapi kita beli di chain mana, Trump yang mana. Karena juga ada banyak orang yang terbitin token dengan ticker yang sama, meski smart contract-nya beda,
dan juga di chain yang beda-beda. Solusinya, ya pilih yang paling dapat attention. Tapi di satu sisi, saat udah dapat attention, bisa jadi itu udah cycle si developer untuk out. Dan meme super cycle kali ini beda. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman perhatiin, meme di cycle kali ini tuh beda dengan meme di cycle lalu. Meme di cycle kali ini mainnya cepet banget. Karena ada meme launcher, nggak dikasih utility, nggak perlu roadmap. Beda sama cycle yang lalu, meme di cycle yang lalu, developer masih ada sedikit work lah ya. Kasih roadmap, kasih utility, bahkan si Shiba bisa punya token bone, diaudit, punya misi, punya game, punya Shiba swap, bikin chain, dan lain-lain. Nah, meme cycle kali ini nggak ada yang kasih utility. Semuanya pingin get rich quick. Makanya saya lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu tokenized mini religion is bullshit. Kalau menurut saya pribadi, di cycle kali ini, meme yang jadi mini religion, atau at least army lah, itu bullshit banget. Kenapa? Sebuah religion itu harus punya kesamaan misi, kesamaan visi, punya sesuatu yang ingin diubah. Dan ketika harga token turun pun, holder garis keras tetap hold. Itu baru jadi mini religion. Tapi yang saya lihat kesamaan di meme sekarang apa? Sama-sama pengen kaya, sama-sama pengen make money. Jadi, meme coin sebagai tokenized community, yes betul. Karena harga meme didasarkan pada conviction community. Tapi sebagai mini religion is big bullshit. Nah, naratif mini religion itu di-copy dari Bitcoin. Holder Bitcoin itu punya kesamaan visi, punya kesamaan misi, yaitu Bitcoin standard, di mana mengembalikan fungsi uang sebagaimana seharusnya uang. Uang yang nggak dikontrol oleh pemerintah atau centralized entity. God-nya, oke deh, kita asumsikan begitu ya. God-nya nggak mau kaya dari Bitcoin dan meninggalkan 1 juta Bitcoin-nya tersebar di lebih dari 20.000 wallet. Di meme, boro-boro jadi mini religion. Kalau harga pump, mungkin developer dan insider taking profit. Sekali lagi, saya di sini nggak anti meme. Saya cuma mau benerin mindset kalian aja ketika masuk ke meme. Nah, sama nih kayak di altcoin. Kalau dulu sering pakai istilah hodler is win. Ini istilah Bitcoin. Ya, di altcoin, hodler is win, tapi win buat venture capital untuk bisa exit saat ada unlock. Jadi karena mau make money, kita ya rasional aja. Tapi kenapa meme super cycle ada? Padahal altcoin season nggak datang-datang. At least waktu video ini dibuat masih belum ada altcoin season. Karena meme coin adalah peace protest. Nah, di sini juga ada sedikit irisan dengan Bitcoin, yaitu sama-sama bentuk peace protest. Yaitu peace protest komunitas kripto saat ini atas tokenomic altcoin yang nggak suportif pada komunitas belakangan. Meme adalah bentuk protes pada low float high FTV altcoin. Dan skema ini menyebabkan altcoin pump singkat di awal, tapi di sepanjang perjalanan altcoin akan dump hingga 80-90% karena terdilusi. Sementara karena udah dirilis dengan market cap yang tinggi duluan, venture capital masih cuan 10x dan retail yang hold jadi exit liquidity. That's why hold altcoin nggak hasilin cuan seperti di cycle yang lalu, karena asetnya terdilusi. Makin hold makin terdilusi, makin terdilusi makin turun harga tokennya. Kalau meme adalah peace protest pada low float high FTV yang menyebabkan altcoin terdilusi, Bitcoin adalah protes pada fiat money yang disebabkan karena mata uang fiat terdevaluasi dan inflasi. That's why both of them punya cultish follower, meskipun beda total. Bedanya yang satu punya messianic calling, yang satu sebatas pingin get rich quick. Di sini yang jadi masalah adalah gambling mindset. Kalau kita beli sesuatu, berharap harganya pump, tapi kita nggak tahu itu barangnya apa,
Artinya kita lagi pakai topi gambling. Nah, ada 4 topi investor yang pernah kita ungkap di video ini. Dan menurut saya pribadi, nggak ada kekayaan yang abadi dari gambling. Tapi gambling disukai karena punya daya tarik cepat kaya dengan literasi yang rendah. Dan yang sedih adalah, industri ini udah mungkin jadi industri mega kasino yang dibangun di atas blockchain. Dari yang asalnya adalah revolusi cypherpunk yang diinisiasi tahun 80-an oleh para aktivis teknologi, kemudian diadopsi oleh institusi yang percaya dengan teknologi distributed ledger dengan berbagai utility-nya. Sekarang jadi, dalam tanda kutip, mega kasino yang mempertaruhkan uang mereka pada token dino, roket, atau toilet. Kalau memang industri ini adalah sebuah mega kasino, maka izinin saya mengungkap kutipan Michael Saylor. Bitcoin is the only game in the casino that we can all win. Tapi sedihnya, banyak yang all in meme. Dan ini adalah wrong conviction. Bitcoin adalah alat untuk melipat gandakan net worth. Catat net worth, bukan porto. Dengan asumsi net worth kita lebih dari porto. Sementara meme adalah alat untuk melipat gandakan portfolio kita dengan mempertaruhkan sejumlah uang kita pada atensi yang sedang aktif tanpa dasar data apapun. Bagus kalau kita cuan, tapi sebuah kegilaan kalau kita mempertaruhkan seluruh kekayaan kita pada meme, all in meme. Untuk mempertaruhkan 50% porto, just porto nih, bukan net worth. Porto saya di meme is no. Untuk mempertaruhkan 30% porto saya di meme is a no. Untuk mempertaruhkan 20% porto saya di meme juga is a no. Apalagi untuk mempertaruhkan seluruh kekayaan atau net worth tabungan kalian di meme is a big no. Dan mungkin hampir nggak ada orang yang 100% net worth atau kekayaannya ada pada meme coin. Gimana dengan Murad? Nah, ini alamat wallet Murad. Total dia punya kekayaan 33 juta US dollar waktu video ini dibuat dalam bentuk meme coin. Kekayaan Murad memang pump, tapi saya yakin Murad nggak beli meme dengan seluruh net worth-nya, atau bahkan mungkin sampai ngutang kayak Michael Saylor. Masalahnya wallet Murad sekarang leak dan nggak mudah untuk likuidasi asetnya. Karena ketika Murad jual, orang juga akan ikut jual. Nah, di sini yang membedakan dengan Bitcoin adalah conviction. Unsur conviction ini yang nggak ada di meme, meskipun di branding sebagai mini religion. Religion tanpa conviction akan runtuh. Beda dengan Bitcoin, di mana kita punya conviction, kita punya data, kita punya valuation model, kita punya on-chain metric, kita punya historical cycle, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. All in meme adalah wrong conviction. Dan mungkin teman-teman perlu nonton video tentang cuci otak di kripto, linknya saya taruh di kolom deskripsi. So, kesimpulannya, Bitcoin adalah uang. Kalau kita ngomongin tentang altcoin adalah untuk investasi, agar kita bisa punya lebih banyak uang atau Bitcoin. Dan meme is for fun. Saya nggak anti meme, bahkan saya juga hold beberapa meme dengan nilai yang sangat kecil dibandingkan seluruh portfolio saya, just for fun aja. Saya juga hold token-token kodok, bahkan saya juga punya runestone. Ya, that's all just for fun dan untuk riset. Biar saya bisa kasih konten-konten kayak gini ke kalian. Harapan saya, meme di Meme Super Cycle kali ini bisa bawa orang-orang baru lebih banyak ke kripto dan lebih melek ke kripto. Karena seharusnya attention equals users. Dan buat saya pribadi, saya lebih suka Bitcoin dengan leverage daripada meme. Karena saya punya metrik. Di meme kita nggak punya metrik. Metriknya hanya seberapa banyak attention yang didapat oleh token meme itu, dan ini intangible. Nah, kalau menurut kalian, apakah Meme Super Cycle kali ini adalah kemunduran untuk industri kripto? Isi di kolom komentar ya.